Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu lagi bareng-bareng di sini untuk sharing, untuk kemudian saling mengingatkan dan juga memberikan inspirasi. Sekarang kita akan bahas mengenai tantangan yang terakhir, yang biasanya menjadi the biggest of all. Ini tantangan challenge-nya ini luar biasa, yaitu tantangan ekonomi. Banyak banget teman-teman yang hijrah dari pekerjaan lamanya, teman-teman yang kemudian memilih untuk mengambil pekerjaan yang jauh lebih halal dari pekerjaan yang sebelumnya, itu tiba-tiba ngedrop, jatuh secara perekonomian. Pada saat perekonomian jatuh, pada saat kemudian yang namanya ekonominya itu nyusruk gitu ya, menembus titik nadir, di situ biasanya akan terjadi perpecahan dalam rumah tangga. Akan terjadi keretakan di dalam hubungan seorang anak dengan ibunya, anak dengan ayahnya, anak dengan saudara-saudaranya. Ini bisa terjadi dan ini sering sekali kejadian. Kenapa? Karena ekonomi ini biasanya menjadi masalah terbesar pada saat seseorang memutuskan untuk hijrah. Mereka biasa hidup dalam kemewahan. Biasa hidup di dalam ketenangan dengan gaji yang mereka dapatkan sebelumnya. Atau dengan penghasilan yang mereka dapatkan dari hasil berdagang, tapi dagangnya dagang barang-barang yang haram begitu. Ya. Biasanya dagang barang-barang yang haram ini uangnya cepat. Uangnya cepat, keluarnya juga cepat. Uang jin dimakan setan biasanya. Ya. Tapi karena cepatnya itu, perputarannya cepat, akhirnya banyak yang tertarik untuk menjalankan itu. Sehingga nggak kepikiran lagi untuk mencari uang yang halal. Ya. Pada saat dia ternyata mulai melek agama, mulai mengenal Allah, mulai mempunyai teman-teman lingkungan yang baik, akhirnya terbersit di dalam hatinya, gue kayaknya harus cari uang dari jalan yang halal nih. Ditinggalkan pekerjaannya, ditinggalkan bisnis-bisnis haramnya itu, mulai kemudian dia beralih kepada pekerjaan yang lebih halal. Biasanya masuknya ke kuliner. Biasanya masuknya kemudian jadi dagang yang lain-lain. Misal dagang kue misalnya. Terus kemudian kalau saya dulu sempat sampai dagang yang namanya keset itu. Keset kamar mandi. Untuk apa? Untuk beralih yang penting dapat pekerjaan, dapat bisnis yang halal. Tapi nggak semuanya kemudian bisa menerima dengan baik. Pasangan belum tentu bisa menerima dengan baik. Anak-anak belum tentu menerima dengan baik. Karena dulu ayahnya kerja mentereng di kantor, di bank, ya, di tempat leasing dan lain-lain. Mentereng. Sekarang dia mesti lihat ayahnya jualan mie ayam di pinggir jalan, di mana teman-temannya itu sering pulang lewat di sana. Lah, itu bukannya bapak lo? Enggak kenal. Astagfirullah. Karena apa? Malu, rasa malu. Perekonomian jatuh, guncang rumah tangganya. Perekonomian jatuh, guncang hatinya. Padahal Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah falamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum massathumul ba'sa wad-dara waz-zulzilu." Ila akhir ayat. Allah berfirman, apakah kalian merasa kalian itu akan masuk surga sebelum kalian itu diberikan ujian sebagaimana diberikan ujian kepada orang-orang terdahulu? Yaitu apa? Masathumul ba'sa. Ba'sun, ba's. Ujian yang tingkatnya masih rendah itu. Ujian yang asalnya dari diri sendiri, dari dalam diri sendiri. Diuji dia. Diuji dengan rasa malunya, rasa mindernya, dan lain-lain. Diuji dari situ. Kemudian wad-dara, ujian yang sifatnya sudah ada lontaran dari luar, serangan dari luar. Dan kemudian yang terakhir adalah waz-zulzilu. Ujian yang mana ujian ini mengguncangkan jiwanya. Nah, ini teman-teman mesti pahami bahwa pada saat kita ingin hijrah dan menyatakan kita hijrah, ya, maka pahami bahwa Allah tidak menjanjikan dunia kepada orang-orang yang beriman. Allah nggak menjanjikan dunia kepada orang-orang yang memilih jalan ketaatan kepada Allah. Enggak.
yang Allah janjikan akhirat. Karena Allah paling mengetahui mana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Akhirat yang abadi, yang eternal, atau dunia yang hanya sementara. Allah menginginkan yang terbaik buat hamba-hambanya. Masalahnya hamba-hambanya ini yang gak sabar pada saat menjalankan ujian dari Allah. Agar mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat. Di surganya Allah. Nah, biasanya begini teman-teman. Pada saat orang hijrah, dulu dia bekerja di tempat yang tidak baik, atau berdagang hal-hal yang tidak baik, pertama kali yang Allah cuci, itu adalah hartanya. Allah hilangkan dulu hartanya sampai ke titik nadir. Di mana harta itu dia dapatkan dari uang yang haram, dari sumber yang haram, dari sumber-sumber ribawi. Allah habiskan semuanya supaya apa? Supaya kemudian harta ribawi ini tidak menyeret dia kepada nerakanya. Gak menyeret dia pada saat nanti melewati sirat. Allah hilangkan semua itu, Allah tekan sampai habis. Kemudian Allah gantikan dengan harta dari sumber-sumber yang halal dan barokah. Di titik ini biasanya teman-teman banyak yang gak siap. Mereka berpikir pada saat hijrah yang didapat langsung ketenangan. Loh kok dia bisa sukses hijrahnya? Kok dia bisa begini hijrahnya? Kok dia enak? Kayaknya nggak ada ujiannya sama sekali. Nggak jatuh dalam langsung baru naik lagi. Nggak. Orang yang hijrah dia tidak akan menceritakan titik nadir dia pada saat hijrahnya itu diapakan oleh Allah. Karena apa? Karena secara tidak langsung dia akan membuka aibnya. Allah akan uji dia dengan hal yang paling dekat dengan hatinya. Kalau dulu harta yang paling dekat dengan hatinya, maka Allah akan uji dia dengan hartanya. Dihabiskan hartanya. Kalau ternyata pasangan yang paling menguasai hatinya, maka Allah akan uji dia dengan pasangannya. Kalau ternyata anak-anak yang menjadi permata hatinya dan bahkan menempati seluruh relung-relung hatinya, maka Allah akan uji dia dengan anak-anaknya. Di mana hati kita tertambat, disitulah ujian terberat yang akan Allah berikan. Supaya apa? Supaya hati kita bersih dari hal-hal lain yang membuat rasa cinta kita kepada Allah itu berkurang. Ma fi qalbi ghairillah. Allah menginginkan tidak ada di dalam hati kita kecuali Allah. Kita butuh Allah. Kita menginginkan agar selalu dekat dengan Allah. Dan apapun yang kita minta, pasti Allah kabulkan. Kalau tidak segera di sini, maka Allah titipkan nanti, Allah siapkan yang namanya balasan di akhirat yang jauh lebih baik bagi diri kita. Hijrah, tentunya akan ada yang namanya ujian dalam segi ekonomi kita. Yakinlah bahwa rezeki itu nggak ketukar. Allah sudah tetapkan yang namanya rezeki itu, ya, penghidupan seseorang itu sesuai dengan takarannya, kadarnya masing-masing di dunia ini. Dan yakin kepada Allah bahwa apapun yang Allah titipkan, sedikit atau banyaknya harta dan rezeki yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, yakinlah bahwa itu bisa membuat kita maksimal ibadah di hadapan Allah. Kalau buat gaya hidup, nggak bakalan cukup. Tapi kalau untuk memaksimalkan ibadah, pasti cukup. Karena Allah tidak mungkin menzolimi hamba-hambanya. Yakin untuk hijrah. Yakin untuk kemudian mulai meniti langkah-langkah ketaatan di jalan Allah. Dan tantangan-tantangan ini adalah tantangan-tantangan yang pasti kita hadapi. Sekarang bedanya kita lebih siap untuk menghadapinya karena kita sudah tahu bocorannya terlebih dahulu. Sehingga kita mempersiapkan diri kita. Pahami tantangan-tantangan ini, persiapkan langkah-langkahnya, terus bagaimana cara agar kemudian kita bisa yang namanya menguatkan diri kita. Tahu dari mana sih kalau misalnya hijrah kita benar? Langkah apa dulu sih yang mesti kita ambil? Gimana cara belajarnya? Gimana cara menentukan gurunya? Seperti apa guru yang kemudian bisa kita ikuti? Insyaallah dalam episode-episode berikutnya saya akan bahas mengenai cara-cara hijrah
cara-cara menentukan skala prioritas di dalam hijrah kita, dan juga cara-cara kita untuk memilih pembimbing atau guru dalam rangka hijrah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti terus YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.